Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Nur, MPM 19123. Saya akan menjelaskan tugas tentang mereview materi manajemen konstruksi dari pertemuan pertama sampai ke-7. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal hingga akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan proyek adalah keseluruhan aktivitas yang dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan ciri-ciri proyek, yang pertama memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja, yang kedua jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu, yang ketiga bersifat sementara, dan yang terakhir non-rutin atau tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Ini adalah contoh-contoh proyek. Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi koordinasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luwes, dan terpadu, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesama. Berikut adalah kegunaan struktur organisasi. Organization workflow. Yang pertama, authority atau wewenang, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang agar dapat membuat yang diikuti oleh bawahannya. Yang kedua, responsibility, yaitu kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, accountability, yaitu kesanggupan memberikan pertanggungjawaban untuk tugas yang khusus yang telah diselesaikan. Dan yang terakhir, kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dalam suatu organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, tradisional. Yang kedua, produk. Yang ketiga, fungsional. Yang keempat, matrik. Dan yang terakhir, campuran. Stakeholder proyek. Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual eksternal atau internal yang berperan mempengaruhi proyek. Stakeholder terdiri dari manajemen proyek, pelangganan, organisasi proyek, sponsor. Elemen penting proyek. Yang pertama, manajer proyek, yang kedua tim proyek, dan yang terakhir sistem manajemen proyek. Sistem dan gaya kepemimpinan. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua komunikasi, dan yang terakhir motivasi. Berikut adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter, yang kedua demokratis, yang terakhir bebas. Berikut ini adalah sistem kepemimpinan. Yang pertama manajemen transaksional, yang kedua manajemen karismatik, dan yang terakhir manajemen visioner. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.